so many pieces all back together now. What's your vision? Assalamualaikum Ungku, jumpa lagi dengan Anugrah BF Channel Ungku. Oke Ungku, untuk video kali ini saya melanjutkan video kemarin Ungku. Kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana cara mengeluarkan nada kering di lobet jantan. Oke Ungku, sebelum saya menyimak, bagi omku yang belum subscribe, mohon subscribe omku biar saya bisa bersemangat untuk untuk berbagi pengalaman lewat video saya. Oke omku, saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan di skip omku, karena takutnya omnya gagal paham dengan proses kali ini. Jadi untuk video kali ini saya akan melanjutkan video kemarin omku. Habis proses penggacoran, burung udah bocor, nanti ke arah mana. Kali ini akan saya bahas tentang cara mengeluarkan nada kering atau ke arah bocor ngedobel omku. Oke omku, untuk prosesnya kan yang di video kemarin kan burung rawatan seperti kemarin. Kapan burung diganti rawatannya supaya biar keluar nada kering atau ke arah ngedobel omku atau ke arah konslet. Jadi gini omku, untuk burung jantan kita fokus di titik birahi tinggi. Nah, maksudnya birahi tinggi bukan jebol birahi omku. Menurut saya omku, jebol birahi untuk jantan saya nggak ke arah jebol birahi lah. Kalau untuk jebol birahi ya, kalau pengalaman saya sih susah, jantan nggak bakal keluar gacornya. Yang ada jebol birahi jantan nanti ngeluarin lidah melet, terus kepala dibanting-banting. Jadi kita main birahi tinggi dan harus ngepasin di titik gacor bocornya si jantan omku. Jadi gimana ya, kalau untuk jebol birahi pola pikir saya nggak ke arah sana omku. Pola pikir saya gimana burung jantan ini tiap hari bisa bunyi, step by step dia menunjukkan perubahan yang signifikan di titik gacornya si jantan. Intinya pemahaman omku, kita harus paham. Oke omku, untuk rawatannya kemarin kan saya rending tuh, ini jantan saya rending burung jantan banyak. Untuk rawatan rending, setiap kita keluarkan rumah, ya kan, dan dia waktu dijemur dia mau ngekek, ngekek di bawah matahari waktu pas dijemur omku ya. Biasanya omku
burung udah ketemu titik gacornya, terus dia ketemu titik bocornya waktu di rawatan rendeng itu, dia mau bunyi di bawah matahari. Biasanya dia ngeriwik dulu Om, ngeriwik, terus dia manggil, dia nembak Om, ngekek. Biasanya vektor, satu dua kali nembaknya vektor, terus ngeriwik lagi kayak burung gelisah Om, dia dijemur. Dia nembak lagi dengan nada semakin slow, semakin hari semakin nadanya enak Om. Tetap ada ngeriwiknya waktu dijemur. Untuk penjemuran saya maksimalkan ke 1 jam. Burung kalau udah mau bunyi di matahari, jemur saya tinggikan Om. Untuk berapa jamnya saya tidak mematok untuk jamnya Om. Jadi saya sesuai kapasitas si jantan ini, apakah dia kuat dijemur apa enggak, apakah dia mau bunyi pas dijemur atau dia maunya bunyi enggak dijemur. Itu beda bahan jantan, beda karakter Om. Jadi kita harus pandai-pandai memahami karakter si jantan ini. Jadi rawatan seperti biasa. Di rendeng ini udah mulai saya pisah, nggak saya rendeng lagi Om. Burung ini saya asingkan, saya taruh, saya carikan tempat yang dia nyaman, entah di dapur, entah di kamar mandi, entah di kamar, entah di mana aja lah. Yang penting dia mau bunyi Om. Jadi saya carikan tempat yang dia nyaman, dia mau bunyi. Jadi kalau menurut saya, satu pengasingan fungsinya apa? Untuk mengetahui atau mengecek materi si jantan ini, apakah dia bakat ke konsep apa enggak. Pengasingan satu. Kedua, penggacoran Om, saya rendeng penggacoran. Udah bocor, saya asingkan lagi Om. Jadi kapan diasingkan, kapan direndeng burung banyak, kapan diasingkan itu ada fasenya Om. Dan di titik birahi mana dia harus diasingkan, di titik birahi mana dia harus direndeng, seperti itu Om. Kalau udah direndeng dia keluar rumah gacor, burung ini saya cari asingkan, saya carikan satu ruangan, satu tempat Om. Untuk rawatan sama Om. Dia pagi sakuan burung banyak juga, bareng-bareng rendengannya itu. Saya jemur bareng, saya mandikan bareng. Tapi untuk yang bahan itu 1 jam saya ambil Om, dia sendirian di luar. Dia masih sendirian, dia masih saya jemur, masih saya pantau untuk dia bunyi di bawah matahari. Itu kalau burung yang suka dijemur Om ya. Nanti untuk pembahasan yang burung tidak suka jemur, insya Allah besok saya bikin videonya Om. Jadi untuk rawatan sama Om, pakan juga sama seperti step 1. Untuk WF juga sama, rawatan juga sama. Cuman beda di tempat atau hariannya dia aja. 1 jam burung yang bahan saya ambil, saya cantolin ke depan teras di bawah pohon. Burung ini masih di bawah Om. Jadi dia ngelihat burung banyak nih. Jadi si jantan ini saya jemur sendirian. Saya pantau perkembangannya dia, tapi dia nggak saya liatin burung yang saya gantung bahan yang masih bahan Om ya. Biasanya saya tutup kerodong separuh seperti itu Om. Jadi dia biar fokus ke titik gacornya dia. Katakanlah hari pertama kok kita asingkan, dia belum mau bunyi, teruskan aja Om perawatannya. Jemur katakanlah 1 jam kita pantau. Kalau dia udah gelisah naik turun, ambil aja Om. Kalau si jantan dijemur dia masih ngeliwik dikit, teruskan aja nggak apa-apa. Itu emang fasenya seperti itu kalau menurut saya Om. Tapi kalau dia udah gelisah naik, terus dia ngumpet di bawah tempat pakan, ngumpet di sini, ngumpet di pelanggan, ambil langsung Om. Ambil, angin-angin sebentar, kita carikan tempat yang nyaman di luar rumah Om. Saya gantung di tempat yang nyaman di luar rumah sendirian Om. Biasanya saya 1-2 jam saya biarkan dia itu. Untuk rawatan sama Om yang untuk step pertamanya.
Burung saya gantung 1 sampai 2 jam, udah bunyi saya pantau terus ke perkembangannya si jantan ini. Dia mau bunyi pas digantung enggak, dia mau bunyi pas di bawah dijemur apa enggak. Lakukan rutin seperti itu. Setelah saya gantung di depan rumah atau di teras, burung saya ambil, saya masukkan ke dalam rumah, saya carikan tempat satu ruangan satu burung Om. Lakukan rutin seperti itu. Nanti kita pantau juga waktu dia di dalam rumah waktu dia diasingkan itu. Jadi burung yang kapan dia diasingkan untuk kedua kalinya, burung yang udah bocor waktu kita keluarkan jemur dia udah mau bunyi, kita gantung dia udah mau bunyi. Maksudnya bocor seperti ini Om. Jadi kita mandikan bareng rentengan banyak. Dia mau ngeriwik, mau nembak 4 detik, 5 detik, berulang-ulang terus dia ngeriwik, nembak lagi 5 detik, 7 detik. Tiap hari seperti itu udah saya asingkan Om. Terus dia saya gantung, habis berjemur sama rentengan saya gantung, dia mau bunyi 5 kali, dalam waktu 2 jam dia mau bunyi 5 kali, 6 kali, 7 kali. Itu saya bilang udah bocor Om. Itu waktunya proses dia untuk saya asingkan. Nah, pertanyaannya sampai kapan burung ini diasingkan lagi? Ya. Nanti burung ini diasingkan kita bisa mantau waktu di dalam rumah. Pasti ketahuan nadanya udah berubah sedikit demi sedikit dari nada standarnya. Nah, terus dia semakin bocor. Dia sendirian kan dia bingung Biasa sifatnya lovebird itu koloni Jadi dia dipisah dari koloninya dia bingung. Biasanya dia gacor di koloninya. Untuk sekarang dia diasingkan, dia nyari terus dia bunyi. Akhirnya dia semakin semakin gacor di titik bocor, keluar nada keringnya Nah, biasanya di depan dulu, di tengah, di belakang, tapi itu enggak full Biasanya 3 detik, 6 detik pasti ngisi Jadi lakukan rutin seperti itu. Sampai kapan burung diasingkan? Sampai burung ini konslet Maksudnya konslet gini Kalau istilah saya dobelan itu ya udah konslet Burung dobelan udah konslet. Burung ini saya asingkan sampai bener-bener dia punya selah, punya tanda sebelum ngekek. Biasanya tanda saya cuma 2 kunyah paruh, main lidah itu, terus bunyi. Yang kedua dia muter-muter badan terus bunyi. Nanti kita waktu pengasingan kita pantau tetap dia rubah nadanya karena dengan birahi udah tinggi, kita asingkan dia semakin tinggi diiringi dengan titik gacornya si jantan ini. Pasti dia semakin rubah. Nah, nanti untuk proses selanjutnya saya bahas di video selanjutnya Kapan burung dijodohkan. Jadi burung ini diasingkan sampai benar-benar dia bocor, dia punya tanda sebelumnya kayak seperti terus dia. Katakanlah gini, saya kasih contoh. Burung ini saya keluarkan saya jemur bunyi, saya gantung bunyi pasti saya gantung di luar. Katakanlah dia punya tanda main taruh pecah-pecah. Selang 2-3 detik dia nembak itu katakanlah 7 detik sampai 15 detik. Berhenti sebentar. Biasanya untuk pertama kali itu dia nggak rapat jedanya agak lama. main lidah bunyi dia berhenti lagi. Biasanya 10 sampai hampir 30 detik juga ada untuk pertama kalinya 30 detik dia mengulang lagi seperti yang awal lagi, ngecap lagi terus nembak. Berhenti lagi lama terus kecap lagi. Jadi dia sebelum nembak pasti kecap paruh. Itu saya bilang itu ngedobel saya bilangnya konsep awal. Dia udah semakin udah punya tanda. Semakin kita rawat konsisten dengan sabar, konsisten dan ganti-ganti. Untuk jeda pasti dia semakin turun. Biasanya di pertama habis keluarin tanda ngekek selang 30 detik. Untuk kedepannya lagi nanti turun yang 30 detik itu turun jadi 25 detik
keluar tanda ngekek lagi, 20 detik keluar tanda ngekek lagi. Kita rawat terus konsisten, tetap tuh jedaknya makin turun. Jadi semua tuh ada fasenya, ada prosesnya Om. Jadi kita rawat terus, pasti dia keluar tanda ngekek. Nah, nanti itu waktu nguncinya keluar tanda ngekek, selang 5 detik keluar tanda lagi ngekek lagi. Biasanya tuh 2 menit sampai 5 menit tuh dia ngefull Omku. 5 kali tembakan dengan tanda ngekek yang sama, dengan durasi yang sama biasanya. Biasanya pun keluar tanda ngekek dia ada sapnya, dia ngeriwik sebentar, manggil tapi dia kecap-kecap lagi terus nembak, itu termasuk Omku. Jadi nanti dia semakin kita rawat, semakin kita konsisten kerawatan, semakin dia ngerubah karakter dia Omku. Jadi usahakan si jantan ini konsisten kerawatan, birahi kita naikkan terus setiap hari dengan diiringi titik gacornya dia Omku. Seperti itu gambarnya Omku. Besok akan saya bahas tentang fase-fase bahan dari nol sampai dia konsep Omku. Fase emosi, fase birahi, fase sampai dia ngeriwik, sampai dia gacor, dia fighter, dia ngepak sayap, sabas dari nol Omku. Biar Omnya nggak gagal paham, biar bisa belajar, saling berbagi pengalaman tentang pemahaman karakter lebih jantan Omku. Jadi lakukan secara konsisten, jangan berubah-ubah Omku. Burung tetap nggak mungkin tiap hari bunyi Omku, pasti ada capeknya, ada jenuhnya. Seminggu gacor 4 hari, 2 hari diem itu udah wajar Omku. Teruskan aja rawatan, jangan diganti, gonta-ganti. Yang bikin burung kita macet bunyi itu rawatan kita gonta-ganti. Jadi burung nggak bisa mengikuti kita. Jadi kita asingkan sampai dia benar-benar sampai ke fase konsep awal Omku. Oke Omku, yang belum jelas nanti bisa komen di video saya. Dan yang bagi yang udah subscribe channel saya, bisa kirim screenshot subscribe ke nomor telegram saya, nanti saya cantumkan di bawah sini Omku. Saya kirimkan, nanti saya gabungkan ke grup telegram pribadi saya Omku. Kita belajar bareng di sana Omku. Untuk pengguna pakan dan vitamin produk saya juga pasti saya gabungkan ke grup telegram saya. Intinya ngelatlah berjalan kita harus sabar Omku. Oke Omku, untuk penjelasan kali ini semoga Omnya bisa dimengerti dan bisa jadi referensi untuk bahan-bahan jantannya Omku. Pesan saya satu Omku, harus mantap, yakin, dan sabar Omku nah jantan. Oke Omku, untuk video kali ini saya ucapkan terima kasih banyak udah nonton video saya dari awal sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat. Oke Omku, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.